Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dilan Fatih Ramadan di materi perpajakan teman-teman. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang PPh Pasal 23, yang dimana PPh Pasal 23-nya ini kita berfokuskan ke objek jasanya aja ya teman-teman. Karena sebenarnya PPh Pasal 23 ini, dia nggak cuma jasa, tapi ada objek-objek lainnya selain jasa. Oke, jadi PPh 23 itu apa sih? PPh 23 adalah jenis pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik berupa badan usaha maupun orang pribadi, atau serta bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan hadiah dan penghargaan yang belum dipotong PPh 21. Dengan menggunakan mekanisme withholding tax, yang dimana pihak pembeli jasa, atau pemberi penghasilan wajib memotong langsung pajak tersebut sebelum membayar tagihan vendor. Jadi, PPh 23 ini dia objek-objeknya ada modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan hadiah dan penghargaan. Jadi kalau yang modal itu maksudnya, semisal teman-teman nanemin modal saham ke perusahaan dan teman-teman dapat dividen. Nah, dividennya itu yang akan dikenakan PPh 23 teman-teman. Untuk penyerahan jasa, contohnya gimana? Kalau semisal teman-teman mau bikin software dan teman-teman itu minta tolong ke suatu vendor gitu. Vendornya ini ngerjain, terus teman-teman ngebayar. Nah, transaksi itu yang akan dikenakan PPh 23. Nah, lalu untuk yang penyelenggaraan hadiah dan penghargaan, itu maksudnya kayak teman-teman semisal ikut lomba terus menang, misal hadiahnya itu 100 juta, nah 100 juta itu dikenakan PPh 23 teman-teman. Jadi hasil dari perlombaan atau hadiah dan penghargaan yang teman-teman dapatkan akan dikenakan PPh 23. Nah, kita lanjut ke yang jasa. Tarif PPh 23 untuk jasa itu dia adalah 2% teman-teman, dikali dengan jumlah bruto. Jadi semisal yang pembuatan software tadi, teman-teman bayar 100 juta. Berarti 100 jutanya ini dikalikan dengan 2%. Berarti ntar PPh 23 teman-teman itu dikenakan 2 juta ya teman-teman. Kita lanjut aja ke langsung contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada PT Pilar Utama yang meminta jasa dari PT Konsultindo dalam sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11.100.000 yang sudah termasuk PPN. Dan pertanyaannya, hitung PPh 23-nya, lalu buatlah jurnalnya. Jadi perhitungannya pertama kita harus cari PPN-nya dulu teman-teman. Sorry, DPP PPN-nya dulu. Atau nilai brutonya ya. Jadi PPN itu kan dia 11%, harus diingat ya teman-teman. Perhitungannya itu 11.100.000 dikali dengan 100 dibagi 111. 111 ini dapat dari 100 ditambah dengan tarif PPN-nya itu 11%. Nah, hasilnya itu DPP PPN atau jumlah brutonya adalah 10 juta. Nah, lalu kalau kita udah dapat jumlah brutonya, kita bisa ngitung PPh 23-nya. Dengan cara yang tadi jumlah bruto dikali dengan 2%. 10 juta dikali 2%. Sama dengan PPh 23-nya 200.000. Nah, untuk jurnalnya, untuk PT Pilar Utama, PT Pilar Utama ini dia sebagai pembeli ya teman-teman, atau dia yang mengeluarkan kasnya, yang dimana dia kan dapat software berarti ya. Softwarenya ini dia dicatat sebagai biaya atau beban di situ, senilai 10 juta nilai brutonya, dan PPN masukan, karena dia sebagai pembeli, senilai 1.100.000, yang dimana dapat dari 10 juta dikali 11%. Dan untuk PPh 23-nya ini dia dicatat sebagai utang teman-teman untuk orang yang membeli atau yang mengeluarkan uangnya. Dia dicatat sebagai utang. Sebagaimana yang kita sudah hitung tadi, PPh 23-nya itu 200.000. Lalu untuk kasnya, dia tinggal selisihnya aja teman-teman. Dari 10 juta ditambah 1.100.000 dikurangi dengan 200.000. Kasnya yang dikeluarkan 10.900. Nah, untuk PT Konsultindo yang dimana dia sebagai pelaku jasanya atau dia yang menerima uangnya, dia itu mencatat pembuatan softwarenya ini ke pendapatan teman-teman. Kita bahas yang kreditnya dulu, pendapatan.
10 juta. Itu jumlah brutonya. Nah, kalau karena dia menjual jasa atau dia mendapatkan uang, berarti dia PPN keluaran sama jumlahnya 1.100.000 dan PPh tiganya ini untuk yang pihak yang mendapatkan uang, dia dicatat di debit sebagai dibayar di muka atau prepaid, teman-teman. Jumlahnya juga sama 200.000. Nah, kasnya di debit, dia selisihnya juga 10.900.000. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada PT Andalan yang melakukan servis mobil dinas di PT Astra dengan tagihan 30 juta untuk spare part dan 15 juta untuk jasanya, teman-teman. Ini jasanya ini kayak servis ya. Soalnya itu hitung PPh tiga dan buat jurnalnya. Nah, untuk PPN-nya, cara menghitungnya kita jumlahin dulu nih total dari tagihannya itu berapa. Yang mana itu kan 30 juta ditambah 15 juta sama dengan 45 juta dikali dengan tarif PPN 11%. Maka PPN-nya itu 4.950.000. Nah, untuk PPh tiga, kenapa dia hanya yang 15 juta, teman-teman? Karena kita lihat di sini, untuk detail dari tagihannya itu 30 juta untuk spare part dan 15 juta untuk jasa. Sedangkan di PPh tiga, dia hanya dikenakan untuk penyerahan jasa aja, teman-teman. Untuk yang spare part, dia nggak dikenakan PPh tiga. Jadi kita hanya mengenakan tarif PPh tiganya ini untuk yang 15 jutanya aja, yang untuk jasa servisnya itu. Maka 15 juta dikali tarifnya 2% sama dengan PPh tiganya 300.000. Nah, untuk jurnalnya. Jurnal untuk PT Andalan. PT Andalan ini dia sebagai yang mengeluarkan kasnya atau si pembelinya. Yang dimana dia mencatat biaya servisnya ini sebagai biaya di debit sebesar 15 juta. Terus untuk spare part-nya dia dicatat di debit juga 30 juta. Karena dia membeli, dia kenanya PPN masukan di debit. Seperti yang kita udah hitung tadi, 4.950.000. Dan PPh tiganya karena dia sebagai pihak yang mengeluarkan uang, dia ditaruhnya di kredit sebagai utang, teman-teman. 300.000, seperti yang kita udah hitung juga. Nah, kasnya itu tinggal selisihnya aja. Dari 15 juta ditambah 30 juta, ditambah 4.950.000, dikurang 300.000. Maka kasnya 49.650.000. Nah, untuk yang jurnal PT Astra, kita bedah yang kreditnya dulu, teman-teman. Pendapatan jasanya itu dia didapat dari yang servisnya dia itu ya, yang 15 juta. Karena dia melakukan suatu jasa, dia dicatat sebagai pendapatan. Begitu juga dengan yang spare part, itu pendapatan penjualan untuk spare partnya, 30 juta. Nah, karena dia sebagai pihak yang menerima uang, atau dalam tanda kutip penjualnya, dia dikenakan PPN keluaran di kredit, jumlahnya juga sama, 4.950.000. Nah, PPh tiganya karena dia sebagai pihak yang menerima uang, dia ditaruhnya di debit sebagai prepaid atau dibayar di muka. Jumlahnya juga sama, 300.000. Nah, kasnya di debit juga, jumlahnya sama juga, diambil dari selisih debit dan kreditnya sejumlah 49.650.000. Oke, teman-teman, mungkin materi dari PPh tiga untuk jasa cukup sampai di sini aja. Materinya lumayan sedikit, tapi semoga teman-teman bisa memahami ya materi ini dan dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Terima kasih.